Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup adalah bagaimana cara kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan bagaimana cara untuk belajar dari sebuah pengalaman. Kelompok 2, kelas 35, mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Itu ada Aramita sebagai ketua kelompok dengan NRP akhir 1075, ada Faiza dengan NRP 1130, ada Balkis 1088, Yeni 1036, Dazaratun 1019, dan saya sendiri 1010, dan Bayu Avandi dengan NRP akhir 1124. Pada topik kali ini, kita bakal membahas tentang referensi kredibel. Mengapa harus membaca referensi sebelum menulis karya ilmiah? Alasannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nah, informasi yang lebih akurat ini akan menunjang isi karya ilmiah kita, menunjang isi serta kualitas karya ilmiah kita. Nah, apa sih yang disebut dengan referensi kredibel? Referensi itu adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Sedangkan kredibel itu dapat dipercaya. Referensi kredibel, sumber acuan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan kualitas dan isi karya ilmiah dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Faiza Dianisa, NRP 50022201130. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, referensi yang kredibel setidaknya memiliki 3 unsur, yakni dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Dapat dipercaya, ini dapat ditandai dengan adanya indeks atau terindeks. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, berarti diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Kemudian dapat dilacak, ini ditandai dengan adanya nomor seri atau kode pengidentifikasian yang bersifat unik seperti ISSN atau ISBN. Dengan kata lain, referensi yang tidak kredibel ditandai dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, yaitu tidak adanya indeks, penerbitnya bukan dari lembaga resmi, dan tidak memiliki nomor seri atau kode pengidentifikasian yang bersifat unik seperti ISSN dan ISBN. Nah, pentingnya mencantumkan referensi kredibel pada karya tulis, yakni yang pertama, untuk memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, untuk menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya yaitu sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Nah, saat ini terdapat alat atau software yang dapat membantu kita dalam mencantumkan referensi pada karya ilmiah kita. Video ini juga akan membahas lebih rinci mengenai hal ini di bagian-bagian berikutnya. Perkenalkan, nama saya Yani Elisa dengan NRP 50022201036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, ada sumber yang terpercaya. Referensi harus berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu seperti jurnal ilmiah, buku teks, atau situs web yang dioperasikan oleh organisasi atau institusi yang terkemuka. Yang kedua, keakuratan informasi. Referensi harus berisi informasi yang akurat dan faktual, didukung oleh data atau bukti yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, relevansi. Referensi juga harus relevan dengan topik atau masalah yang dibahas dan tidak boleh menyimpang dari topik utama. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Referensi juga harus menyediakan informasi tentang sumber data, metode penelitian, dan batasan penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi yang diberikan. Kelima, kelengkapan. Referensi harus memberikan informasi yang lengkap dan memadai untuk membantu pembaca dalam memahami topik yang sedang dibahas. Yang keenam, tidak bias.
Referensi harus bebas dari bias dan harus mencakup sudut pandang yang berbeda-beda jika memungkinkan. Yang ketujuh, yaitu dilengkapi dengan daftar pustaka. Referensi harus dilengkapi dengan daftar pustaka yang mencantumkan sumber informasi yang digunakan. Perkenalkan, saya Zaratunis Neni Rofiah, NRP 500220119. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai cara menelusuri referensi yang kredibel. Berikut adalah beberapa cara mencari sumber referensi jurnal ilmiah yang kredibel. Yang pertama adalah mengecek domain situs jurnal yang digunakan. Lalu yang kedua, mempertimbangkan situs jurnal populer. Yang ketiga, jurnal diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Dan yang keempat, memeriksa kualitas jurnal yang digunakan sebagai referensi. Untuk apa sih mengecek domain yang kredibel? Mengecek domain yang kredibel diperlukan untuk memastikan situs yang diakses apakah situs yang kredibel. Nah, lalu situs apa aja sih yang menggunakan domain yang kredibel? Berikut adalah beberapa situs yang kredibel, biasanya menggunakan domain .gov, .edu, .ec, .org, atau .net. Nah, situs tersebut biasanya menampilkan jurnal untuk penelitian dan untuk pendidikan. Lalu, langkah yang kedua yaitu memastikan sumber referensi. Di sini ada beberapa rekomendasi situs yang digunakan untuk menelusuri jurnal ilmiah. Lalu, penerbit siapa saja sih yang dikatakan penerbit yang kredibel? Berikut adalah beberapa contoh penerbit yang kredibel, yaitu ada PPITS, Science Direct, Pen Offline, Pen Online, Sage Publication, Elsevier, dan lain sebagainya. Untuk memeriksa kualitas jurnal, kita dapat menggunakan situs Scientific Journal Ranking. Nah, di situs ini akan membantu mengetahui apakah jurnal referensi situs sebelumnya sudah masuk ke dalam Scopus Q1 sampai dengan Q4. Nah, di sini semakin tinggi nilai kuartil atau Q, maka makin berkualitas jurnal tersebut. Nah, akan tetapi yang dapat dilihat dalam situs Scientific Journal Ranking hanyalah jurnal yang dalam taraf internasional. Untuk jurnal yang masih dalam taraf nasional belum terdapat di dalam situs tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencari jurnal menggunakan Perpusnas. Yang pertama adalah kita mengunjungi website Perpusnas di link resources.perpusnas.go.id. Sebelumnya perlu dipastikan bahwa kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun e-Perpusnas kita. Kita bisa memasukkan keyword atau penulis atau judul jurnal yang ingin dicari. Di sini saya memberi contoh judul atau keyword plagiarisme. Lalu kita bisa mengetik cari e-resources, dan selanjutnya akan muncul beberapa daftar judul atau daftar jurnal yang bisa kita akses di website Perpustakaan Nasional ini. Dan kemudian bisa di-scroll ke bawah dan kita tinggal mengambil contoh jurnal yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan contoh jurnal yang kedua, dan langkah selanjutnya adalah menekan judul jurnalnya sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mengakses URL dengan link yang tertera, yaitu untuk mendapatkan jurnal full text-nya. Setelah menekan tombol sebelumnya, kita akan diarahkan untuk website terkait yang menerbitkan jurnal tersebut. Di sini penerbitnya adalah di OAG, lalu di dalam di OAG terdapat link baru lagi yang nantinya mengarahkan ke penerbit aslinya dari penulis jurnal tersebut. Kemudian kita tinggal mengklik link yang terdapat di sini untuk melihat jurnal full text-nya. Kemudian akan muncul tampilan yang seperti ini. Lalu di sini akan mengarahkan ke jurnal ilmiah pengembangan dan penerapan iptek milik Warta Pengabdian Andalas.
Nah, lalu di dalam tampilan jurnal tersebut terdapat box yang berisi tulisan PDF bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik PDF bahasa Indonesia tersebut untuk melihat jurnal full text-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Samira Azhar dengan NRP 520-1088 dari Departemen Matematika. Di sini saya akan menjelaskan cara mengelola referensi dengan Mendeley. Untuk langkah pertama yaitu kita harus memasuki link mendeley.com, kemudian muncul template seperti ini, kemudian klik download. Anda akan diarahkan ke tampilan ini, kemudian untuk pengguna Windows, Anda klik download. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk proses pengunduhan. Setelah proses pengunduhan selesai, kita buka kalian mulai dulu. Kemudian akan memunculkan icon seperti ini. Install dan tunggu proses installer pada aplikasi Mendeley. Kemudian ketika selesai kita klik finish, akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan email. Setelah itu untuk tahapnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Bayi Afandi dengan NRP 500-220-1124. Di sini aku akan menjelaskan cara memasukkan atau mengelola atau menyimpan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Kita masukkan file PDF dengan cara klik Add pada pojok kiri atas. Kemudian akan muncul file Explorer untuk mencari file PDF yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Dan jika sudah memilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data yang telah Anda pilih dan menampung detail jurnal pada tab Details di kanan atas. Nah, selain melalui PDF, Anda juga dapat memasukkan data referensi dari Google Scholar. Pertama-tama, akses website Google Scholar. Kemudian cari judul penelitian atau penulisan yang ingin Anda tuju. Kemudian, ambil data referensi dengan klik Cite. Seperti ini. Setelah itu, akan muncul jendela baru dengan berbagai format referensi. Untuk mendapatkan data tersebut, Anda dapat klik Refman. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan file yang bernama scholar.list. Setelah itu, pastikan file data referensi valid. Mungkin akan saya contohkan tutorialnya untuk kalian, untuk Anda. Oke, berikut akan saya tunjukkan cara untuk menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Klik Add pada ujung kiri atas ini. Klik Add. Akan muncul jendela file Explorer kalian. Setelah itu, kita cari file jurnal PDF mana yang ingin kita gunakan sebagai referensi. Saya sudah menyiapkan satu contoh. Jadi ini optimalisasi keamanan jaringan. Lalu kita klik Open. Nah, di sini akan muncul jurnalnya. Dan kalau kita klik, maka detail akan keluar di bagian kanan. Judulnya adalah seperti ini, dengan tab jurnal. Terus autorsnya Imam Riyadi. Di sini juga ada keterangan-keterangan yang mampu menjadikan referensi ini menjadi referensi yang bisa dimanfaatkan. Itu adalah cara ketika kita sudah punya file PDF jurnalnya. Bagaimana jika kita mencari dari Google Scholar terlebih dahulu? Nah, kita sudah ke laman Google Scholar. Kita mungkin cari judul seperti
aplikasi Mendeley. Nah, di sini akan muncul jurnal seperti ini. Kita menuju ke ini, klik site di bagian bawah dari jurnal yang ingin kita gunakan. Klik site. Nah, di sini adalah tipe-tipe di mana tipe-tipe penulisan citasinya. Kita klik respon terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menge-save sebuah file. Kita bisa save terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membukanya di aplikasi Mendeley? Kita buka lagi aplikasi Mendeley. Kita add, lalu klik Scholar Database. Kita lalu klik open. Nah, di sini ada tadi jurnal yang kita cari. Ada autornya adalah Martin Herinda Barudin. Terus titelnya sesuai yang ditulis. Terus tahunnya juga ada dengan penerbitnya adalah jurnal Abdidas. Kalau mau lihat detailnya, mungkin bisa dicek dengan di file Explorer kita sendiri. Akan saya tunjukkan. Kita lihat, kita cek menggunakan Notepad. Nah, ini type-nya adalah jurnal, terus titelnya adalah ini, autornya adalah ada Martin, ada Baharudin, ada Nane. Terus penerbitnya adalah jurnal Adidas. Terus ini adalah spesifikasi dan kredibilitasnya. Dan ini adalah tahun terbitnya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Raminta Widinisa Soekarno Nusantara dengan NRP 50022010075. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Jadi di sini langkah pertama adalah menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word adalah untuk membuka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, kemudian mengklik tombol Tools, kemudian install Mendeley Site from Microsoft Word. Kemudian Anda akan dialihkan ke dalam web untuk menambahkan plugin Mendeley ke dalam Microsoft Word. Kemudian Anda bisa mengklik tombol Get It Now dan ikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk mendownload atau menginstal Mendeley Site untuk ke dalam Word. Kemudian setelah penginstalan plugin Mendeley Site ke dalam Word telah selesai, kita buka Word-nya kembali dan dapat dilihat di bagian references di bawah sebelah kanan di sini ada tambahan Mendeley Site. Kita klik untuk melihat isinya. Di sini telah terdapat referensi-referensi atau jurnal-jurnal yang telah saya tambahkan ke dalam Mendeley sebelumnya. Misalkan saya ingin menambahkan citasi ini ke dalam paragraf terakhir seperti ini, kita hanya perlu memencet citasi mana yang ingin ditambahkan, misalkan yang ini. Kita insert one citation ke dalam sini, dan kemudian telah terdapat citasi dari jurnal yang telah saya masukkan sebelumnya. Kemudian langkah ini dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kita juga dapat menambahkan daftar pustaka dari citasi yang telah kita tambahkan di atas. Kita hanya perlu menekan tombol 3 titik ini, kemudian insert bibliografi. Akan tertera daftar pustaka dari citasi yang telah kita tambahkan melewati Mendeley Site sebelumnya, seperti yang tertera pada layar. Selain itu, kita juga dapat mengubah format citasi dari Mendeley Site ini. Kita dapat mengubah formatnya menjadi American Sociological, Harvard, dan lain-lain. Kita juga dapat mengubah bahasa dari citasi dan daftar pustaka yang telah kita masukkan di dalam sini. Ada banyak bahasa Inggris, Indonesia, Prancis, dan yang lainnya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.